semakin longgar, maka gen menjadi aktif. Atau yang terjadi sebaliknya deasetilasi, yaitu pengurangan, gugus, asetil begitu ya, pengurangan asetil, eee, dalam kromatin seseorang yang membuat kromatinnya menjadi lebih padat, membuat gen tertentu menjadi tidak aktif. Yang terakhir adalah interferensi RNA. Ini jenis mekanisme yang menekan ekspresi gen dengan mendegradasi RNA. Mekanisme pengaturan gen yang menggunakan RNA kecil seperti miRNA dan siRNA yang menghambat translasi atau menghancurkan mRNA. Dampaknya ketika terjadi interferensi RNA begitu ya dalam mekanisme epigenetik, ini gen yang sudah ditranskripsi tetap tidak diterjemahkan menjadi protein, sehingga bisa mengontrol ekspresi gen dan tingkat tingkat berikutnya yaitu pasca transkripsi. Ini bisa dimanfaatkan, mekanisme epigenetik interferensi RNA itu bisa dimanfaatkan contohnya dalam regulasi perkembangan sel. Bisa juga dimanfaatkan sebagai bentuk, pertahanan terhadap virus, ya untuk bisa menstabilisasi ekspresi gen. Ya ini dengan menggunakan interferensi RNA. Jadi ketiga mekanisme ini baik metilasi, modifikasi, dan interferensi ini bekerja bersama untuk bisa mengatur ekspresi gen tanpa mengubah DNA itu sendiri. Jadi tadi metilasi DNA ini untuk mengunci gen, modifikasi histon untuk mengatur akses gen, RNA interference ini untuk menghentikan pesan-pesan genetik yang kemudian eh, tidak seharusnya untuk dikirimkan. Baik, kita mulai masuk, tentang penjelasan tentang kanker begitu ya. Eee, ada istilah yang disebut sebagai hallmarks of kanker gitu ya. Jadi, eee, ini bicara tentang, eee, bagaimana ciri-ciri terjadinya kanker pada seseorang. Ada 6 karakteristik utama yang kemudian, apa namanya, menjadi inti dari teori hallmarks of kanker. Ya, jadi, teman-teman, kanker itu bukan kondisi yang sifatnya dia itu penyakit yang berdiri sendiri atau penyakit tunggal begitu ya. Tapi kanker adalah hasil dari serangkaian perubahan biologis, serangkaian perubahan-perubahan biologis yang terjadi dalam tubuh seseorang yang akhirnya membuat sel dalam tubuh seseorang menjadi hilang kendali. Karena secara alami tubuh manusia itu memang mengalami mutasi genetik. Ya, ada aktivitas yang memang membutuhkan kondisi-kondisi mutasi gen. Tetapi mutasi gen yang kemudian tidak terkendali ini mengarah pada kondisi kanker gitu ya. Nah, perubahan ini yang menjadi membentuk pola yang relatif sama pada berbagai jenis kanker. Jadi kalau yang kita bicarakan sekarang memang cukup general, bukan spesifik pada kanker tertentu gitu ya. Karena kanker juga eh, tergantung kemudian menyerang pada jaringan tertentu begitu ya. Atau kemudian selnya berkembang biak pada jaringan bahkan sampai organ tertentu begitu ya. Apakah itu pada paru, apakah itu pada serviks, apakah itu pada payudara begitu ya. Nah, ini tergantung kemudian yang diserang gitu ya, jaringan atau organ yang kemudian diserang. Tapi pada prinsipnya ada 6 karakteristik utama dari terjadinya kanker pada tubuh seseorang yang kemudian diistilahkan sebagai hallmarks of kanker. Yang pertama adalah mempertahankan sinyal proliferatif ya, mempertahankan sinyal proliferatif. Ini eh, maksud dari eh, kanker itu punya ciri mempertahankan sinyal proliferatif adalah
Sel normal itu hanya bisa membelah bila terjadi atau apa namanya, dipicu dengan munculnya sinyal atau instruksi begitu ya, untuk kemudian melakukan aktivitas pembelahan. Nah, sel kanker itu sendiri ternyata mampu menghasilkan sinyal pertumbuhan sendiri di luar apa yang seharusnya diinstruksikan secara genetik dikomandokan pada satu arah begitu ya oleh tubuh seseorang. Jadi kalau kemudian ada sel kanker di dalam tubuh seseorang, sel kankernya ini sendiri punya kemampuan untuk menghasilkan sinyal dan juga untuk mendengar sinyal itu sendiri sehingga akhirnya terjadi aktivitas pembelahan. Karena by logic kalau misalnya sel kanker itu nggak punya, kemampuan untuk menghasilkan sinyal atau mendengar instruksi pembelahan pembelahan sel begitu ya, pembelahan sel kanker, maka ketika instruksi itu dipadamkan begitu ya, atau kemudian jangan sampai kemudian dimunculkan ada instruksi pembelahan sel, maka sel kanker tidak akan bereproduksi atau kemudian, membelah menjadi jumlah yang banyak begitu ya. Tapi sayangnya memang ciri dari sel kanker itu sendiri, dia bisa menghasilkan sinyal, bahkan, dia juga bisa mendengar instruksi untuk kemudian melakukan aktivitas pembelahan diri. Akhirnya menjadi tidak terkendali tadi cirinya gitu ya, hilang kendali karena dia terus-terusan menghasilkan sinyal untuk membelah diri. Sehingga akhirnya terus bertumbuh, bertambah jumlahnya gitu ya, melalui aktivitas pembelahan. Kemudian yang kedua, menghindari penekanan pertumbuhan. Eee, jadi ciri sel kanker selain dia itu memproduksi sinyal pembelahan, dia justru tipe sel yang kemudian bisa mengabaikan sinyal untuk apa namanya, menekan pertumbuhan gitu ya, menekan pertumbuhan atau untuk menghentikan pembelahan sel. Karena sel normal sebetulnya punya sistem atau mekanisme kontrol atau rem, kita sebut rem gitu ya, untuk menghentikan pembelahan bila terjadi kerusakan. Jadi kalau teman-teman ingat di materi apoptosis sel, ketika ada sel yang rusak, maka secara otomatis ada dua mekanisme. Apakah dia itu akan bunuh diri begitu ya, melakukan mekanisme apoptosis sel, dia menonaktifkan dirinya sendiri karena dia sadar dia itu rusak, agar supaya dia itu tidak membelah apa namanya, membelah dalam bentuk sel yang rusak yang kemudian membelah diri terus-menerus. Maka dia mekanismenya mematikan dirinya sendiri. Atau kalau apoptosisnya tidak bisa diaktifkan, maka sel yang rusak ini bisa dimatikan oleh kawannya gitu ya. Dimatikan oleh kemudian sel yang punya fungsi ke arah sana. Gitu. Nah, mekanisme mematikan dan, dimatikan selnya begitu ya, ini tidak dimiliki oleh sel kanker, ya. Jadi salah satu ciri sel kanker adalah dia ini memang mengabaikan sinyal untuk menghentikan pembelahan sel. Jadi kalaupun ada instruksi terus-menerus untuk apa, eee, mengkomandokan bahwa kamu itu sel yang rusak dan tidak seharusnya membelah diri, ini diabaikan oleh sel kanker. Sehingga kemudian aktivitas pertumbuhannya tidak tidak, aktivitas pertumbuhannya menjadi tidak terkendali, tidak ada, eee, apa namanya, perhentian yang kemudian dilakukan gitu ya, sehingga terus-menerus melakukan, pembelahan sel. Melawan kematian sel atau apoptosis, karena tadi ya sel yang rusak seharusnya mati melalui apoptosis, tapi sel kanker ingin menghindari mekanisme ini. Dia tidak mungkin dia bukan tidak mungkin ya, jadi, dia tidak mengalami, mekanisme apoptosis gitu ya, walaupun diperintahkan. Selain tadi dia terus tumbuh, terus membelah, nggak mau dengar kalau disuruh berhenti begitu ya. Dia juga terus-menerus, melawan mekanisme melakukan apoptosis, sehingga terus berkembang biak. Kemudian memungkinkan pembelahan tanpa batas. Dia bisa terus unlimited begitu ya, atau kemudian terus melakukan pembelahan, karena sel normal itu punya batas pembelahan. Eee Sedangkan sel kanker sifatnya terus mengaktifkan mekanisme tertentu sehingga dia bisa terus-menerus membelah
tanpa punya batasan tertentu. Akhirnya menjadi akumulasi sel-sel yang sifatnya abnormal. Kemudian menginduksi angiogenesis, ini artinya membentuk pembuluh darah baru untuk mendapatkan nutrisi. Sel kanker itu punya kemampuan karena dia itu untuk membelah, sel itu bisa membelah, dia itu membutuhkan nutrisi, membutuhkan oksigen begitu ya. Sel kanker ini punya ciri mampu merangsang pembentukan pembuluh darah baru menuju tumor. Jadi, eee, dia kemudian istilahnya membuat jalur untuk menjadi jalur inang begitu ya, untuk dia juga bisa menyerap nutrisi dan juga menyerap, kebutuhannya akan oksigen, sehingga sel kanker terus hidup dan terus bisa melakukan pembelahan diri. Karena pembelahan itu membutuhkan energi. Energi berasal dari nutrisi dan juga oksigen yang kemudian ada di dalam sel itu sendiri. Sehingga jalur ini bisa terbentuk dan itu ada salah satu ciri khas dari kanker. Dia bisa membentuk jalur pembuluh darah yang membuat nutrisi dan oksigen bisa teralirkan ke dalam sel kanker itu sendiri. Aktivasi invasi dan metastasis. Jadi ciri kanker adalah mampu menginvasi jaringan dan menyebar ke jaringan lain. Menginvasi tadi seperti menempel untuk kemudian apa namanya me- gagalkan gitu ya fungsi dari, organ atau jaringan tertentu gitu ya. Kemudian pun bisa karena terus membelah diri, dia bisa bermetastase pada jaringan yang lain. Jadi memang sangat umum ya kalau kemudian apa namanya, teman-teman misalnya menjumpai kondisi orang yang, tadinya sudah dinyatakan bersih dari kanker paru misalnya, gitu ya, dinyatakan sembuh misalnya, tapi kemudian ternyata 5 tahun kemudian dia datang dalam kondisi dinyatakan, positif begitu ya, kanker, yang lain, misalnya kanker empedu misalnya, gitu ya. Jadi karena ternyata kondisinya sebelum sampai dinyatakan sembuh, dia juga bermetastase kepada jaringan-jaringan yang lain. Nah, ini cukup, umum dijumpai pada pasien-pasien kanker. Baik, selanjutnya hallmarks of kanker versi update gitu ya. Versi update ini menunjukkan bahwa, 6 hallmark awal ternyata belum cukup menjelaskan apa namanya, kondisi kompleksitas dari sel kanker itu sendiri. Jadi diperluas akhirnya dengan pemahaman-pemahaman yang kemudian lebih modern dari, eee, hallmarks of kanker gitu ya. Jadi versi update karena hasil kemudian riset-riset yang juga mengarah atau banyak berbicara tentang kanker itu sendiri. Tidak, tapi kondisi, atau temuan hallmarks of kanker versi update ini tidak mematahkan apa yang sudah dijelaskan pada hallmarks of kanker sebelumnya. Jadi teori yang cukup, apa namanya, lama tadi yang disampaikan 6 ciri utama, eee, sel kanker begitu ya, ini tetap, berlaku dan masih terus berlaku begitu ya. Tetapi versi update-nya ini hasil dari temuan-temuan yang kemudian diperoleh begitu ya, dalam, perkembangan ilmu tentang kanker itu sendiri. Oke, hallmark of kanker versi update begitu ya, ini menambahkan bahwa sel kanker ini mampu mengubah cara penggunaan energi untuk mendukung pertumbuhan yang cepat, meskipun dalam kondisi oksigen cukup, dengan mekanisme, deregulasi metabolisme energi. Jadi dia mampu untuk mengubah cara penggunaan energi di dalam sel, gitu ya. Sehingga, dalam kondisi, apa namanya, perubahan mekanisme energi tadi, dia tetap bisa memanfaatkan oksigen secara memadai dan akhirnya tetap bisa melakukan aktivitas pembelahan secara masif. Kemudian sel kanker ini ternyata juga bisa menghindarkan dirinya dari sistem imunitas, gitu ya. Dia mampu menyamar atau mampu untuk menekan respon imun sehingga tidak dikenali sebagai ancaman. Sehingga akhirnya sel-sel imun yang ada di dalam tubuh seseorang ini tidak merespon atau kemudian tidak melawan begitu ya,
sel kanker yang misalnya sebetulnya sudah terdeteksi ada di dalam tubuh, karena tidak dianggap sebagai, eee, ap bahaya begitu ya, atau tidak dianggap sebagai lawan. Karena dia memang mampu menyamar dan bisa akhirnya menekan respon imun seseorang. Kemudian yang berikutnya, DNA yang tidak stabil dan memicu keragaman genetik. Sel kanker punya laju mutasi yang tinggi sehingga akhirnya bisa menciptakan variasi genetik yang akhirnya mempercepat adaptasi dan resistensi terapi. Karena DNA-nya itu bermutasi begitu ya, gennya bermutasi secara masif, kecepatannya tinggi, jumlahnya banyak begitu ya, memunculkan variasi yang kemudian, apa namanya, cukup cepat bermutasi atau kemudian, berpindah variasinya begitu, sehingga membuat resistensi terapi menjadi, cukup rentan gitu. Artinya adalah ketika terapi tertentu disasar untuk memusnahkan gen tertentu, ternyata pada siklus, terapi berikutnya, kondisi gen itu sudah berubah bentuk, kondisi gen itu sudah bermutasi lagi menjadi bentuk gen yang lain, gitu. Sehingga akhirnya agak rentan untuk bisa mendapatkan terapi yang kemudian sifatnya bisa, eee, kompleks dan bisa menangani dengan cepat, seperti itu. Kemudian tumor promoting inflammation, peradangan kronis yang terjadi menyebabkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan penyebaran tumor. Semakin kondisi tubuh seseorang itu, apa namanya, tinggi, eee, lingkungannya itu ke arah inflamasi begitu ya, maka semakin besar, resiko tumornya itu bisa bereplikasi atau kemudian berubah menjadi sel kanker. Apa contoh lingkungan yang inflamatif gitu ya, contohnya adalah seseorang dengan kondisi infeksi, penyakit infeksi begitu ya, maka tubuhnya mengalami inflamasi, kalau ada sel tumor di dalamnya, maka lebih cepat kemudian untuk bermutasi menjadi sel kanker. Atau kondisi orang yang mengalami obesitas. Jika seseorang mengalami obesitas dan dia memiliki potensi sel tumor yang bisa bereplikasi atau kemudian bisa bermutasi menjadi sel kanker begitu ya, maka ini lebih cepat terjadi dibanding kondisinya tidak mengalami inflamasi. Kemudian perubahan epigenetik, banyak sel kanker ini menunjukkan perubahan epigenetik seperti terjadi hipermetilasi gen tanpa adanya mutasi DNA. Ada juga kaitannya dengan peran mikrobiota dalam, tumor, mikroorganisme usus ini bisa mempengaruhi metabolisme, menciptakan lingkungan yang inflamatif atau sebaliknya, dan memberikan respon imun yang berkontribusi terhadap kanker, gitu. Jadi, ada juga kajian tentang bagaimana mikrobiota yang ada dalam usus kita bisa menjadi, apa namanya, mendukung kemudian, mutasi atau percepatan pertumbuhan sel kanker, atau bahkan bisa juga melindungi sehingga kemudian membantu untuk mengkondisikan untuk tidak terjadi perubahan atau bereplikasi secara cepat. Perubahan bentuk dan fungsi sel, sel kanker juga bisa mengubah struktur dan sifatnya untuk bertahan hidup. Dia juga bisa bermigrasi, dia bisa berpindah jaringan, bisa merebak atau kemudian menginvasi jaringan yang lain, ya. Kemudian penuaan sel kaitannya dengan proses penuaan yang mempengaruhi jaringan tertentu, termasuk perubahan mikrobiota dan respon imun. Jadi dia bisa mempengaruhi mikroba-mikroba penyebab tumor gitu ya, kalau kondisi sel mengalami, penuaan. Oke. Ya, lebih lanjut, bagaimana peran genetik dalam kanker? Mutasi genetik ini bisa menyebabkan kanker, namun perlu mutasi yang sifatnya masif. Jadi, tadi seperti yang disampaikan gitu ya, tubuh seseorang antara orang satu dengan orang yang lain ini sama-sama saja mengalami mutasi gen gitu ya. Tetapi yang kemudian berimplikasi terhadap kanker adalah mutasi yang sifatnya masif, mutasi yang sifatnya tidak terkendali, mutasi yang sifatnya kemudian eh, terus-menerus terjadi tanpa batas gitu ya, pertumbuhan selnya terus-menerus dan,
menginvasi jaringan-jaringan yang lain. Mutasi bisa berpengaruh terhadap pembelahan dan pertumbuhan sel onkogen dan tumor supresor gen yang berfungsi sebagai gas dan rem. Jadi ada 2 jenis, 2 istilah begitu ya teman-teman. Ada yang namanya tumor supresor gen. Namanya supresor, dia fungsinya sebagai penekan, gen yang menekan tumor, tumor supresor gen, ya, gen yang menekan tumor. Ada yang disebut onkogen. Onko itu memang istilah untuk kanker ya. Jadi kalau ada dokter spesialis onkologi biasanya memang kemudian yang apa namanya lebih lebih dipandang melalui kompetisi yang kemudian lebih khusus subspesialis begitu ya ke arah kanker. Nah, onkogen ini adalah, sel yang gen yang menyebabkan kanker, sedangkan tumor supresor gen ini adalah gen yang menekan pertumbuhan kanker. Jadi karena di dalam tubuh kita terus-menerus terjadi mutasi, tapi kalau tubuh kita mampu untuk mengkompensasi terjadinya mutasi itu, maka ya tidak akan terjadi kanker. Jadi kalau onkogen membelah diri, tapi tumor supresor gennya masih aktif, masih mampu untuk menekan onkogen, maka ya seperti gas dan rem tadi, onkogen itu isinya ngegas terus karena dia isinya pengennya membelah terus, dia punya kemampuan menghasilkan sinyal dan lain sebagainya gitu ya. Tadi seperti ciri-ciri sel kanker begitu. Jadi dia dipandang seperti gas gitu ya. Tapi tumor supresor gen ini seperti fungsi rem. Kalau fungsi remnya tetap aktif, maka walaupun ada onkogen, tapi dia dibantu ditekan dengan tumor supresor gen, maka kondisi apa namanya pembelahan itu bisa dikendalikan. Mutasi itu masih dalam koridor yang wajar, yang kemudian tidak memicu terjadinya kanker. Tadi maksud genetik kaitannya dalam kanker gitu ya. Kalau epigenetik dalam kanker, karena hipermetilasi DNA ini bisa menyebabkan gen pelindung atau yang tadi kita sebut tumor supresor gen ini menjadi tidak aktif, maka bisa meningkatkan resiko kanker. Maka hipermetilasi DNA ini harus dikendalikan gitu ya. Yang mungkin boleh untuk dilakukan adalah metilasi DNA tadi dengan catatan tertentu. Tapi sebetulnya kalau itu dilakukan secara eee, berlebihan begitu ya, jadi hipermetilasi, maka bisa menonaktifkan tumor supresor gen. Kemudian modifikasi histon juga bisa berperan dalam terapi penyembuhan untuk kanker. Jadi itu peran dari epigenetik dalam kanker, dari sisi modifikasi histon dan metilasi DNA. Lalu bagaimana kaitan nutrisi dan genetika gitu ya dalam penanganan kanker. Nutrisi dan genetik ini bisa dipandang dari sisi bagaimana gen seseorang itu mempengaruhi jenis nutrisi apa atau terapi asuhan gizi seperti apa yang kemudian direkomendasikan untuk diberikan, yaitu kita bicara ranah nutrigenomik, atau bagaimana nutrisi atau zat gizi atau asupan seseorang, asupan gizi itu bisa berdampak terhadap, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam gen seseorang, yang disebut sebagai nutrigenetik, ya. Jadi antara, zat gizi dengan gen itu punya hubungan timbal balik, bisa saling mempengaruhi satu sama lain, bisa saling menjadi sebab, bisa saling menjadi akibat. Ya, tinggal melihatnya dengan kacamata yang mana. Kalau dari gen dulu, maka kita bicara nutrigenomik, kalau bicara dari gizi dulu, efeknya terhadap gen, maka disebut nutrigenetik. Nutrisi dan genetika, jadi efek dari zat gizi pada ekspresi gen ini bisa punya peran begitu ya ketika eh, ada bentuk regulasi yang dimunculkan untuk membantu mengkondisikan lingkungan yang ada di dalam internal tubuh kita, yang ada di dalam eh, sel di tubuh kita begitu ya. Ini bisa membantu untuk mengendalikan ekspresi gen pada, level DNA, pada level RNA, atau bahkan di level protein begitu ya, tergantung kemudian mekanisme dari, eee, setiap fasenya begitu ya.
regulation dan diet. Kalau misalnya pada DNA sendiri, diet bisa berperan dalam aktivitas transkripsi, kemudian processing RNA, dan juga untuk menstabilkan RNA. Dari RNA ke protein sendiri, eee, zat gizi ini bisa memberi kontribusi terhadap aktivitas translasi, modifikasi, dan juga stabilitas. Begitu juga pada aktivitas protein untuk bisa kemudian menciptakan status gizi yang optimal. Jadi zat gizi itu bisa mempengaruhi ekspresi gen, baik itu menjadi ligan reseptor faktor transkripsi atau bisa mempengaruhi jalur persinyalan sel, sehingga nantinya bisa berdampak terhadap eh, fungsi sel dan risiko penyakit itu sendiri. Ya, jadi perannya bisa menghubungkan antara eh, apa namanya, faktor transkripsi atau bisa juga dia dengan membentuk atau memodifikasi dan mempengaruhi jalur persinyalan sel. Ini efek dari zat gizi. Lebih jauh lagi kita bahas tentang, bagaimana peran-peran, diet berbagai macam, zat gizi juga kaitannya dengan kanker. Walaupun nanti kita tidak, sampai membahas begitu ya, asuhan gizi yang kemudian diberikan pada pasien dalam kondisi pasien penyakit kanker. Karena, pembahasan tentang asuhan gizi yang direkomendasikan atau pemberian terapi diet yang sesuai, ini nanti akan teman-teman dapatkan melalui mata kuliah dietetik. Jadi ini singgungan saja tentang bagaimana kaitan efek pemberian diet tertentu dan atau, konsumsi sumber zat gizi tertentu, perannya terhadap, eee, pengendalian atau kemudian terhadap pencegahan dari penyakit kanker itu sendiri. Tentang diet Mediterania, jadi menurut EPIC atau European Perspective Investigation into Cancer and Nutrition, ini melakukan riset terhadap pengaruh diet dalam keberlangsungan hidup lansia dengan berbagai penyakit kronis yang salah satunya adalah juga kanker. Dan ternyata dampaknya adalah peningkatan atau kemudian, perpanjangan begitu ya usia angka harapan hidup pada lansia yang sudah dinyatakan positif melalui, pemberian diet Mediterania. Ada juga pemberian, salah satu ciri dari diet Mediterania adalah diet yang mengganti MUFA dengan PUFA dan, ternyata berdampak terhadap penurunan angka kematian secara umum gitu ya. Jadi perubahan dari, jenis-jenis, pemberian, terapi dari yang sebelumnya konsumsi lemak jenuh tinggi begitu ya, ini kemudian dialihkan menjadi lemak tidak jenuh, ternyata berdampak terhadap penurunan risiko kematian. Kemudian vitamin D ini punya peran dalam menghambat proliferasi sel, dia juga meningkatkan diferensiasi sel, dia bisa membantu aktivitas apoptosis yang tadi diabaikan oleh sel kanker begitu ya. Kemudian dia bisa menghambat angiogenesis pada tumor, menurunkan potensi metastasis atau penyebar luasan kanker kepada jaringan-jaringan yang lain. Kemudian dia juga bisa mengaktifasi sistem imun. Jadi vitamin D ini punya pengaruh yang cukup kuat begitu ya pada, kondisi seseorang yang penyakit degeneratif, penyakit tidak menular umumnya begitu ya, juga pada penyakit-penyakit yang menular. Karena sifatnya dia bisa mengaktifasi atau menginduksi sistem imun seseorang. Karena memang, banyak riset yang kemudian menemukan bahwa pada orang-orang yang rentan mengalami penyakit menular atau kemudian terpapar penyakit infeksi, ternyata kadar serum vitamin D di dalam tubuhnya terbilang rendah gitu ya. Dan, ini banyak dijumpai di masyarakat di Indonesia yang secara, gambaran masyarakat sendiri pola diet kita cenderung rendah protein hewani, kemudian dari sisi aktivitas kita yang, lebih banyak atau kemudian semakin sedikit, terpapar sinar matahari begitu ya. Kemudian kondisi secara geografis juga yang ternyata memang paparan kita, lokasi yang ada di Indonesia begitu ya, kota-kota yang ada di Indonesia, ini paparan sinar UV juga, eee, terbilang secara lokasi memang kurang strategis begitu ya. Jadi jadi kita ini sudahlah secara lingkungan itu kurang, secara asupan juga kita termasuk yang, cukup terbatas begitu ya tentang asupan vitamin D.
Dan, ini yang kemudian, cukup banyak mulai dikaji begitu ya, dengan kemudian, implikasi atau efeknya terhadap kejadian PTM dan atau penyakit menular, yang ada di Indonesia. Hasil riset terbaru dari EPIC juga yang melakukan riset, terhadap pengaruh konsentrasi pemberian serum 25-OHD prediagnostik terhadap resiko kanker kolorektal gitu ya, dan hasil menunjukkan perbandingan terbalik antara konsentrasi 25-OHD prediagnostik terhadap resiko kanker kolorektal. Jadi semakin tinggi kadar, konsentrasi 25-OHD prediagnostik dalam tubuh seseorang, maka resiko kanker kolorektalnya semakin rendah gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini temuan yang diperoleh dari riset yang dilakukan oleh EPIC. Selain vitamin D, ada juga, asam folat yang punya peran dalam siklus metilasi DNA. Karena folat ini bisa menghasilkan MTHFR yang punya fungsi sebagai donor metil untuk membentuk metionin dari homocysteine. Hal ini secara praktis ya teman-teman, ini menunjukkan, peran dari asam folat membuat ketidakstabilan genetik yang bisa memicu karsinogen. Jadi kalau orang dengan kondisi defisiensi asam folat ternyata bisa berkaitan dengan hipometilasi DNA dan juga bisa mengarah pada ketidakstabilan DNA yang kemudian menyebabkan karsinogenesis dalam DNA-nya sehingga memicu terjadinya pembentukan sel kanker. Ini temuan terbarunya sehingga, eee, konsekuensi, medisnya gitu ya, kemudian memang kemudian, kaitannya dengan pengendalian asupan supaya kemudian bisa terjaga untuk konsumsi yang berkaitan dengan asam folat, dari vitamin D juga. Kemudian peningkatan asupan serat, ini, serat sudah banyak yang mengkaji ya karena kaitannya kemudian, serat juga yang memiliki, apa namanya, sebagai salah satu zat gizi yang punya fungsi protektif begitu ya, karena dia memiliki kandungan antioksidan. Jadi, peningkatan asupan serat ini bisa mampu untuk menurunkan terjadinya resiko kanker yang cukup bervariasi dalam riset yang sudah dilakukan gitu ya. Asupan serat yang adekuat yang mencakup konsumsi 1 sampai 2,5 porsi buah-buahan dan 1 sampai 4 porsi sayur-sayuran, secara khusus beberapa sayuran yang kemudian direkomendasikan yang berwarna hijau tua, hingga juga jenis kacang-kacangan gitu ya, ini menjadi, salah satu zat gizi yang punya peran protektif dalam perlindungan terhadap kanker. Protein, konsumsi daging merah ini, eee, bukan disajikan untuk kemudian menggambarkan perannya sebagai peran protektif, tetapi konsumsi daging merah di sini ternyata menjadi satu highlight dalam, upaya pencegahan Eee, kanker itu sendiri begitu ya, karena tergantung bagaimana cara pengolahan atau bagaimana teknik mengkonsumsinya. Ketika daging merah ini secara umum sering dikonsumsi dengan cara dibakar atau kemudian terpapar oleh, eee, arang hidrat begitu ya, yang kemudian dari arang yang kemudian menempel, ke dalam, eee, pangan yang kemudian akan dikonsumsi yang menjadikan dia bisa meningkatkan, eee, mekanisme atau aktivitas mutasi gen karena merupakan sumber karsinogen. Penggunaan nitrit dalam pengolahan daging bisa menghasilkan senyawa N-nitroso yang bersifat karsinogen. Jadi ini yang kemudian ditonjolkan atau kemudian dimunculkan ketika mengolah protein, jenis protein terutama daging merah yang diolah dengan cara dibakar karena bisa menghasilkan senyawa polisiklik aromatik hidrokarbon dan heterosiklik amins yang sifatnya karsinogen. Ya, terkait manajemen gizi mungkin secara singkat,
karena zat gizi punya resiko tertentu begitu ya, maka, kita perlu memperhatikan kaitannya dengan apa yang boleh untuk diberikan, kemudian interaksi dengan obat atau kemoterapi juga bisa mempengaruhi efektivitasnya, lalu, kaitannya dengan bagaimana pemberian, terapinya bisa secara, terstruktur begitu ya, atau kemudian secara, eee eee sifatnya memperhatikan fase-fase yang kemudian sedang dialami atau sedang dilalui oleh pasien kanker itu sendiri. Apakah pre-kemoterapi, pasca kemoterapi begitu ya, apa yang kemudian perlu diberikan, kemudian jenis kankernya tergantung kanker yang seperti apa juga, maka, terapinya kemudian bisa menjadi sangat bervariasi. Penting dalam memberikan makanan yang mampu menunjang penyembuhan, mengurangi gejala, dan efek samping pengobatan. Adapun secara umum, pasien-pasien kanker punya kecenderungan mengalami penurunan eh, status gizi begitu ya. Dari yang mungkin tadinya obesitas, kemudian memicu terjadinya kanker, dan positif mengalami kanker begitu ya, menjalani terapi dan lain sebagainya karena efek dari terapi itu sendiri juga bisa mempengaruhi, apa namanya, keinginan untuk mengkonsumsi makanan tertentu gitu ya, efeknya bisa ke mual atau kemudian menjadi tidak nafsu makan pasca kemoterapi. Nah, ini membuat, kecenderungan status gizi pasien-pasien kanker ini menjadi semakin lama semakin menurun. Nah, hal ini yang kemudian perlu diperhatikan dari ranah ahli gizi begitu ya, untuk bisa menjaga status gizi dari, pasien-pasien kanker tetap dalam batas yang, normal. Eee, Pemberian yang kemudian bisa dilakukan mungkin ini secara umum, tidak kemudian, eee, ya, tidak kemudian apa namanya, memberikan terapi yang, seperti ini karena tergantung kondisi sekali lagi ya teman-teman. Jadi mungkin kalau secara umum memang, kebanyakan, terapinya bisa diberikan dalam bentuk TETP, diet yang tinggi energi dan tinggi protein. Karena, biasanya pada pasien-pasien kanker selain status gizi cenderung, eee, menuju ke status gizi yang kurang, ini kondisi-kondisi jaringan yang ada di tubuhnya itu cenderung mengalami kerusakan. Sehingga pemberian terapi dalam bentuk diet tinggi energi dan tinggi protein, ini punya fungsi untuk membantu, meregenerasi jaringan-jaringan yang kemudian mengalami kerusakan akibat kanker. Kemudian, dari sisi pemberiannya, ada mekanisme untuk manajemen pemberian dengan porsi kecil dan frekuensi yang besar. Frekuensi yang besar artinya banyak maksudnya begitu ya. Jadi walaupun kemudian, kita misalnya secara umum 3 kali makan utama, 3 kali selingan, pada pasien kanker mungkin bisa dikondisikan frekuensi yang lebih banyak tetapi porsinya tidak sebanyak orang pada umumnya, gitu. Jadi porsinya bertahap, karena juga pada pasien-pasien yang menjalani kemoterapi, apalagi mengalami anoreksia, ini menjadi sangat sulit untuk mengkonsumsi makanan tertentu. Maka selain memperhatikan jenis diet yang kita berikan, teknik pemberiannya ini juga menjadi satu perhatian. Zat gizi mikro, pemberian sayur-sayuran yang punya kandungan karotenoid, folat, vitamin C, E, dan K, serta serat menjadi krusial untuk bisa diperhatikan. Juga tentang pemenuhan asupan cairan yang, tentunya, rekomendasinya nanti teman-teman bisa, cermati dan juga ini tergantung dengan kondisi seseorang apakah mengalami edem atau tidak, kemudian ada gangguan kaitannya dengan ginjal atau tidak, begitu ya. Jadi bisa sangat bervariasi. Baik, kira-kira ini untuk materi kita teman-teman. Eee, untuk selanjutnya, saya tidak mempresensikan teman-teman, tidak memanggil satu persatu, teman-teman bisa melakukannya lewat kuis yang akan dilakukan ya. Kita masuk ke kuis dulu selama 5 menit, silahkan bisa diakses untuk linknya. Kemudian nanti baru saya jelaskan untuk panduan tugasnya.